Oke, selamat pagi Gosaan. Perkenalkan Pagi, saya Giri Hartoyo dari jurusan IBM RC di Universitas Ciputra. ya, Jadi saya meminta waktunya sebentar untuk saya wawancara mengenai sip, LGBT. oke. Oke, jadi pertanyaan pertama di sini bagaimana Gosaan mendefinisikan LGBT itu, Pak? Kalau menurutku sih LGBTIQ itu adalah orang-orang yang memiliki memiliki identitas yang berbeda dengan kita, terutama dalam aspek yang berkaitan dengan ketubuhan, seksualitasnya. LGBT itu kan lesbian, gay, biseksual. Itu kalau dalam disiplin ilmu seksualitas, tiga hal ini ikut rumpun orientasi seksual, kayak gitu. Jadi terus kemudian LGBT-nya itu transgender. Transgender itu masuk rumpun di dalam soal gender. Jadi LGBT itu sebenarnya orang-orang yang diberkati, menurut saya ya, mendapat berkat dari Tuhan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Kayak gitu. Jadi misalkan semua orang Jawa, satu Surabaya itu Jawa semuanya. Tiba-tiba ada orang namanya Geri Hartoyo sama keluarganya cuma 5 orang. Dia Tionghoa gitu kan. Lah karena orang Jawa nggak kenal Tionghoa, maka orang Tionghoa kamu dan keluarganya ini dianggap bukan manusia karena bukan satu identitas kejawaan. Nah, LGBT bagi saya per hari ini ada disiplin ilmunya kayak gitu, ilmu seksualitas itu adalah kelompok yang terutama memiliki orientasi seksual yang berbeda. Orientasi seksual yang berbeda itu begini. Orientasi seksual itu, Ger, itu adalah hasrat terdalam dari manusia ya terkait dengan siapa ia ingin beradu peluh, ingin bercinta, ingin berromantika secara seksual. Itu namanya orientasi seksual. Kayak gitu. Mayoritas di dunia ini, aku bilangnya, mayoritas itu heteroseksual. Mayoritas. Tapi tidak semua orang itu orientasi seksualnya adalah hetero. Ada yang homoseksual, ada yang biseksual, ada yang apa namanya aseksual, panseksual, macam-macam seperti itu. Dan itu adalah menurut saya keragaman seperti kesukuan kita. Tidak hanya ada orang Tionghoa dan Jawa dan Batak, tapi juga ada Bali, ada Nias, ada Dayak dan lain sebagainya. Itu sih kalau menurutku keragaman itu bagian dari apa yang oleh negara kita disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Begitu, Gary. Berikutnya juga, apa sih arti penting kesadaran dan dukungan terhadap komunitas LGBT dalam masyarakat, Pak? Begini, Ger. Orang itu tidak bisa bertoleran. Gini, ya, orang itu kalau melihat orang yang berbeda, itu levelnya ada tiga, Ger. Hmm. Pertama, itu kan against them, Betul. ya, against them. Yang kedua itu adalah conditional acceptance. Hmm. Aku menerimamu dengan syarat. Nah, ya. Nah, yang ketiga itu unconditional acceptance. Ya sudah, kamu tak terima apa adanya. Cuek gitu ya. Misal, iya, tiga level itu. Misalkan ada orang, aku Jawa, kamu Tionghoa. Wah, aku nggak suka dengan kamu. Ya, aku benci sama kamu. Itu apa namanya rejected ya. Maksudnya nggak mau menerima seperti itu. Nah, dukungan karena tadi kamu masuk ke dukungan itu masuk yang level ketiga. Dukungan itu begini ya. Aku Jawa, kamu Tionghoa. Kalau kamu disakiti orang karena kamu sudah tak anggap saudaraku sendiri, ya tak ajar orang itu. Tak laporin ke polisi itu meskipun secara identitas aku nggak sama dengan kamu. Itu kan dukungan, arti penting dukungan. Nah, arti penting dukungan itu adalah bahwa kita membela orang yang dihinakan, kita membela orang yang sedang mengalami apa yang disebut sebagai injustice condition, ketidakadilan itu, tanpa melihat itu. Nah, bagiku, dukungan itu yang masuk level 3 itu agak berat ya. Hmm. Karena biasanya orang itu kalau
nggak ngerti LGBT, itu biasanya paling agak ya, sebagian besar ya, terutama di Indonesia, survei dari LSI itu mengatakan bahwa sekitar 30 sampai 40% orang di Indonesia itu mengaku punya kelompok yang tidak disenangi alias ditakuti. Nomor satu adalah LGBT. Apa implikasi ketika orang itu nggak suka? Implikasinya adalah ketika orang itu yang tidak disukai itu mengalami penindasan, ikut dijarno, dibiarin. Salamu dewe lah pokon Kristen, salamu dewe lah pokon LGBT, rasakno. Nah itu kayak gitu. Nah, hampir sebagian besar masyarakat Indonesia ya, terutama di kalangan Islam itu karena nggak paham ya dengan LGBTIQ, maka mereka alih-alih mendukung, yang ada adalah menjadi part of itu tadi, perusak itu sendiri. Jadi kalau ada melihat orang waria ditimpukin batu, aku sekarang di Jogja beberapa bulan yang lalu itu ada waria yang dia apa musisi jalanan di lampu merah itu dikejar-kejar sama Satpol PP. Saking takutnya dia lari, jebur kali atau apa mati. Orang-orang yang nggak nganggap udah biasa kayak gitu. Alih-alih mendukung atau bersimpati, yang ada adalah ya lu sih kok jadi LGBT dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Gary Hartoyo, dukungan itu sangat penting karena apa? Karena kita ini manusia. Manusia itu hanya bisa menjadi manusia kalau ia mampu bersolidaritas kepada manusia yang lain yang sedang tertindas. Nggak peduli identitasnya apa. Kita masa mau nolong ya? Kamu nolong ya? Mau kasih bingkisan sama orang ditanya dulu. Kamu LGBT atau bukan? Kayak gitu. Kan nggak bisa kayak gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mendorong orang yang masih di level satu ya, against, itu dinaikkan menjadi conditional acceptance, dinaikkan lagi menjadi unconditional acceptance. Seperti itu. Gitu sih, Ger, menurutku. Paham ya, Ger, ya? Maksudnya Paham sih, sesuai Pak. dengan, ya, Nah, kalau Giri masalahnya Giri ini kan jujur aja pernah ada temen kayak yang LGBT toh Pak. G, gitu ya, Temen yang G. Giri sendiri LGBT ternyata. Iya. Nah, Gary ini orangnya gini Pak. Kalau misalnya kenal, maksudnya kayak temen Gary mungkin karena itu temen Gary sendiri, Gary juga mikirin nanti orang tuanya gimana. Nah, Gary itu mendorong supaya kalau dia itu kembali ke normal lagi gitu loh Pak. Apakah itu maksudnya salah atau Oh, enggak Pak? itu menurutku, itu mungkin karena kamu sangat baik ya, Ger, ya. Kamu sangat baik ya. Kamu sangat baik pada temanmu karena mungkin ya, dalam pandanganku, kamu itu tidak pengen temanmu itu mendapat penolakan. Itu sebabnya kamu menyarankan temanmu itu supaya dalam tanda petik berubah apa bahwa kembali ke jalan yang benar. Kayak gitu. Nah, masalahnya soalnya Tetapi di kalau Gary misalnya ada nemu orang lain yang bukan temen Gary, maksudnya Gary nggak kenal. Gary kayak ya. cuek-cuek aja gitu loh Pak. Iya, iya, iya seperti itu. Kayak Tak cuma masalahnya saking begini. karena ini temen Gary sendiri, jadi Gary ingetin kayak balik olah, kayak pikir no orang tuamu juga gitu loh. Iya, itu karena mungkin Gary saking bagus, saking baiknya ya, itu karena dianggap teman. Tetapi yang menarik untuk dicatat, Gary, kamu suka laki atau suka perempuan, Gary? Suka Perempuan. perempuan. Tapi kalau kamu tak suruh balik, ya, tak suruh balik, suka laki-laki bisa nggak kamu? Enggak. Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Nah, karena memang enggak Ya suka. karena ya given, sama kayak kamu. Kamu kan Tionghoa, ya. Nah, Kemudian nggak tak sukai karena kamu misalkan kamu hidup di wilayah orang Jawa. Lalu kamu kemudian supaya bisa diterima, kamu pengen berubah menjadi Jawa. Nggak bisa. eh, Yang ada adalah kamu akan berpura-pura seterusnya untuk menjadi Jawa. Contoh, matamu yang sipit. Jawa sama Tionghoa kan salah satu ininya kan apa? mata ya, Ger ya. Mataku kan Jawa, belok. Eh, Matamu kan sipit.
Nah, karena kamu sangat ingin menjadi Jawa agar diterima dan tidak dipersekusi, maka kamu kok Singapura, mbok operasi kene mungkin, ya, Ya, mbok operasi. Lalu lalu kamu berjemur sehari 6 jam supaya putihmu jadi hitam. Kamu tampilan luar itu Jawa. ini tetap. Kamu jadi Jawa, tapi diam-diam kalau kamu tidur, kamu merasa Jawa atau tetap Tionghoa? Tetap. Kamu tetap Tionghoa gitu. Nah, orientasi seksual itu seperti itu, gitu. Orientasi seksual itu seperti ketionghoaanmu, kejawaanku, Pak. Aku ngajar di Ciputra 30 tahun, namaku misalkan jadi Aanan Sori, jadi Tionghoa, lalu kemudian aku seperti orang Tionghoa. Mungkin orang lain akan menganggap diriku Tionghoa, tapi deep inside my heart, aku tidak bisa menyangkal bahwa aku bukan Tionghoa. Kamu juga seperti itu. Nah, Ger, aku ingin katakan bahwa orientasi seksual itu tidak bisa diubah, Ger. Ah, Kalaupun toh ada orang yang mengatakan aku bisa sembuh dan lain sebagainya. Ya mungkin dia bisa sembuh, tapi apakah ada jaminan itu tidak seperti Gary yang berpura-pura menjadi Jawa? ya. Tidak bisa. Maka aku nggak mengatakan kamu salah, aku hanya ingin mengatakan mungkin kamu perlu memikirkan opsi untuk menunjukkan simpatimu kepada temanmu yang gay itu tadi dengan cara mensupport. Ah, Mensupport dia. Mensupport dia itu begini, misalkan dia diusir, ya. Diusir, diusir, ya sudah, kasih tumpangan. Support terbaik seorang teman itu adalah dengan mendukung temannya menjadi dirinya sendiri. Contoh konkretnya gini, Ker. Kamu misalkan, kamu IBM ya, IBM ya. ya. Kamu IBM, tapi orang tuamu mengatakan, Ker, kamu harus milih kulineri bisnis. Kalau enggak, kamu enggak tak biayai. Ya mungkin kamu akan kulineri bisnis, tapi hatimu akan tetap di IBM. Ah, ya. Nah, teman yang baik itu adalah mengatakan, Ger, aku akan mendukung, Ger. Apapun pilihanmu, asal jangan melanggar hukum, ya. Jangan melanggar hukum, jangan melanggar etika, jangan melanggar perintah-perintah Tuhan dan lain sebagainya. Dalam konteks itu. Sehingga apa? Sehingga yang paling penting, Gary, aku senang dengan percakapan ini, bahwa menurutku per hari ini, orang itu kalau Gary suka perempuan, ya kalau disuruh tidur sama laki-laki, mencintai laki-laki, ya enggak bisa. Hmm. Itu sama dengan orang yang sudah di set up dari sononya untuk suka sama laki-laki. Mbok kongkon senang wong wedok, gak iso, ge. Kalaupun toh bisa, itu dia hanya pura-pura dan karena takut. Itu Iya. saja, kok. Itu menurutku, ge. Oke. Dukungan itu penting. Oke. Terus yang ketiga juga, eh, menurut Gus Aan gimana sih kayak peran media itu dalam mempengaruhi persepsi terhadap LGBT? Ini seru sih ini kayak. Iya, ini selalu pedang pedang itu selalu bermata dua, Ger. Media itu kan alat ya, Ger. Ya. Media itu kan alat. Sama kayak pistol, sama kayak mobil. Bagimu punya mobil itu untuk bisnis, Hmm. ya. Bagi para pencuri, perampok, mobil itu adalah ya untuk melancarkan aksi kriminalnya. Bagi mereka, para trafficker, human trafficker, mobil itu ya digunakan untuk menjadi bagian dari apa namanya modus operandi untuk melakukan itu. Jadi bagiku media itu eh, memungkinkan dan tidak hanya memungkinkan, tapi realitasnya itu terbelah menjadi dua. Dulu per hari ini aku melihat media, eh, 10 tahun yang lalu media itu karena mungkin wartawannya, redaksinya belum 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 sensitif terhadap LGBT. Artinya belum update ya, belum update tentang LGBT itu apa, apakah ini menular atau tidak dan lain sebagainya. Maka yang diwacanakan atau yang ditampilkan itu adalah LGBT dari perspektif yang negatif ya, yang negatif seperti itu.
Nggak bisa disalahkan karena apa? Karena orang itu kan ngomong berdasarkan pengetahuan mereka. Nah, beberapa tahun ini beberapa teman misalkan seperti Sejuk, seperti aku dan beberapa teman-teman yang lain itu juga mulai juga ikut menggunakan media ya. Media itu tidak hanya koran online tapi juga sosial media dan lain sebagainya. Itu kemudian kelompok-kelompok yang sudah tercerahkan, yang sudah paham ya, yang sudah paham misalkan sekarang ini kan bagian nanti kita juga kita upload itu juga mulai mewacanakan. Jadi ada perang wacana, gitu. Ada perang wacana. Yang satu mengatakan ini seperti ini, yang satu mengatakan LGBT seperti ini, maka kemudian ini menjadi menjadi apa namanya? Menjadi banyak hal dan publik menjadi lebih tahu. Nah, yang paling penting bagiku itu begini, Gil. Kalau kamu ini pemerkosa, atau kalau ada orang Tionghoa, 10 orang Tionghoa koruptor, maka orang tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa semua orang Tionghoa koruptor. Aku ulangi, kalau ada orang Jawa, kamu nemu orang Jawa, 10 orang Jawa, itu males, udah males, suka malakin orang. Tapi kalau kemudian dari fakta itu kamu mengambil kesimpulan bahwa seluruh orang Jawa itu males dan apa namanya malakin orang, suka malakin orang, kamu salah. Begitu juga dengan banyak kasus. Di media itu banyak kasus. Apa ada seorang laki-laki memperkosa anak laki-laki. Ada orang laki-laki juga memperkosa laki-laki dan lain sebagainya. Kita menemukan orang gay pemerkosa di media misalkan 15 kasus. Maka jangan pernah ngambil kesimpulan bahwa seluruh orang gay itu pasti seperti itu. Hmm. Sama dengan jangan sampai kita mengambil kesimpulan. Kita menemukan ada orang hetero, jumlah pemerkosaan di Indonesia kan cukup banyak. Laki-laki merkosa perempuan itu kan cukup banyak. Yang salah itu merkosa atau heteroseksualnya, Ger. Pemerkosanya. Merkosanya, Ger. Perkosaannya, Ger. Itu juga yang karena aku nggak tahu, kamu ke gereja ya, Ger? Kamu ke Ya, gereja, ya. ke gereja. Nah, kisah Lot, ya, Sodom dan Gomora, itu soal upaya percobaan perkosaan, Ger. Jadi ada sekelompok orang rame-rame datang ke rumahnya Lot, meminta agar Lot, meminta ya, meminta dengan memaksa untuk dipakai tamunya Lot itu. Itu kan kalau di skenario kan ini geruduk-geruduk, kemudian ada orang geruduk-geruduk, kemudian datang ke rumahmu, lalu ya orang banyak laki-laki ini ngomong, Gary, mana adikmu yang perempuan ini? Biar aku pakai. Lalu itu kan gak terjadi, lalu kelompok ini disiksa. Nah yang salah itu suka perempuannya, atau karena maksanya itu, geng. Kalau Hmm. di Lot itu maksanya itu, geng. Yang tidak boleh itu adalah coercion. Coercion itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu yang kalau kita mau jujur ya membaca soal Lot loh ya. Tapi kan kadang-kadang banyak tidak hanya eh, di Alkitab ya, karena kasus Lot, Sodom dan Gomora di Al-Quran juga ada dan gayanya ceritanya ya kayak gitu. Nah, oleh orang yang tidak paham soal SOGSC, soal LGBT, kemudian cerita Lot itu dikesankan bahwa Tuhan itu nggak suka dengan orang laki-laki suka laki-laki pada dengan mengambil presiden Lot. Padahal presiden Lot itu adalah orang laki-laki, sekelompok orang laki-laki yang sedang berupaya memperkosa laki-laki. Itu adalah two different things. Seperti itu. Itu sih, Ger, menurutku jadi media itu sekarang terbelah dan di alam demokrasi seperti ini, di mana freedom of speech itu apa namanya mendapat peran yang luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mengkampanyekan anti LGBT ya kita nggak perlu marah. Kita nggak perlu marah, apalagi meminta mereka untuk menutup mulutnya. Oh, nggak boleh, Ger. Itu against apa namanya freedom of speech. Yang bisa kita lakukan adalah menyuarakan hal yang sama, yang berbeda tapi dengan sama. Jadi kalau ada orang kampanye jualan satu produk, ya cara terbaik melawan mereka itu tidak dengan cara mengepras,
Memonopoli tidak, tapi dengan meluncurkan produk supaya publik itu bisa memiliki opsi mana yang benar dan mana yang tidak. Begitu sih, Ger. Oke, jadi yang terakhir ini Pak, langkah-langkah apa sih yang bisa diambil kayak individu, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi individu LGBT? Tiga hal, Ger. Ada tiga hal ya. Yang pertama itu adalah instilling value. Instilling value itu menanamkan nilai. Hmm. Menanamkan nilai itu contohnya ya kayak kamu tiap minggu itu kan. Kalau kamu khotbah itu kan Yesus itu kan mengasihi, menganggap orang manusia lain itu seperti imago Dei. Seperti imago Dewi, imago Dei ya. Tuhan itu adalah serupa dengan gambar. Manusia adalah serupa Ya, ya, dengan ya. gambar Tuhan. Itu toh. Nah, Hmm. itu toh. Ya. Jadi itu. Jadi sama itu di Al-Quran. Di Al-Quran itu mengatakan bahwa lillahil masyriqu wal maghrib fa inna ma tuwallu fathamma wajhullah. Tuhan ini memiliki jagat barat dan jagat timur. Seluruhnya itu milik Tuhan. Kemanapun kamu, kata Tuhan, kemanapun kamu menoleh, disitulah ada wajah Tuhan. Jadi seluruh alam raya itu Tuhan semuanya. Jadi pertama instilling value, mengasihi, mengampuni, apa namanya, itu instilling value. Jadi udah benar itu instilling value. Itu yang pertama. Yang kedua itu transferring knowledge. Hmm. Transferring knowledge itu adalah bagi orang yang nggak ngerti LGBT, ya belajarlah soal LGBT. Sama aja. Kalau kamu pengen ngerti soal mobil, ya kamu belajar soal mobil. Jangan menghakimi mobil sebelum kamu belajar. Kayak gitu. Misalkan per hari ini tadi kamu mungkin belajar soal orientasi seksual yang tidak bisa diubah. Orientasi seksual nggak bisa diubah. Itu definitif itu. Definitif. Di psikologi itu ada. Jadi kalau ada psikolog mengatakan orientasi seksual itu bisa diubah, orang homo bisa dirubah jadi hetero. Wah, udah dicopot itu. Udah Hmm. dicopot itu. Kayak gitu. Jadi pertama instilling value, bagaimana keluarga itu terus mengembangkan bahwa bahwa kita harus saling saling mengampuni, saling mengasihi, manusia adalah serupa dengan gambar Allah. Yang kedua itu adalah transforming knowledge, ya. Kita belajar apa sih gay itu, biseksual itu apa, transgender itu apa dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, Ger, ini yang paling penting, encountering others. Berusaha untuk perjumpaan, Ger. Hmm. Makanya ketika tadi kamu ngaku punya teman gay, itu aku senang. Karena apa? Karena kamu bisa langsung meng-cross check. Media mengatakan orang gay itu jahat, misalkan suka membunuh dalam satu kasus, kemudian suka memperkosa. Tapi kan kemudian kamu memiliki teman yang completely different. Hmm. Loh, ini ada orang gay, tapi kok ya soleh gitu kan, atau ya soleh, soleh gitu artinya dia berbudi baik, suka ke gereja, ya orang seperti biasanya. Jadi itu tadi. Jadi cara terbaik untuk kita memberi dukungan pada mereka adalah ketika tiga hal ini sudah terpenuhi. Nah, kebanyakan orang-orang itu masuk di instilling value-nya, guys. Instilling value-nya kasih, kamu harus mengasihi, kamu mengasihi. Tapi transforming knowledge-nya nggak jalan. Maka ya jadinya mungkin kayak yang tadi kamu sampaikan tadi. Kamu karena ingin mengasihi temanmu, maka caranya adalah sudah loh, kamu balio aja. Hmm. Kamu balio aja ke jalannya. Itu benar, karena instilling value-nya yang kuat, tapi transforming knowledge-nya yang kurang. Jadinya seperti itu. Nah, sekarang transforming knowledge-nya sudah ada, maka menurutku cara yang terbaik itu adalah dengan seperti itu yang aku juga gunakan, Ger, ketika aku ngajari anak-anakku gitu kan. Aku kasih juga kasih vitamin itu vitaminnya tiga gitu loh, Ger. Seperti Hmm. itu. Gitu Oke. sih, Ger. Iya, oke nih kalau begitu. Terima kasih banyak atas infonya Pak dan waktunya juga. Cukup ya, matur suwun ya, Gary ya. Ya, Pak, supaya bisa Ya, membantu tugas saya. ya, ya, ya. Oke, saya Sukses ya, ucapkan Ger. terima kasih Pak. Sukses, Ya, Ger. Terima sampai kasih, jumpa. Ger. Ya.